Pernah nggak sih kamu ngerasa cinta banget sama seseorang, sampai rasanya tuh gila, sampai mikir, ini nih orangnya. Tapi, di saat yang sama, ada sesuatu yang ngeganjel yang terasa aneh? Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin agak nusuk, tapi ini penting banget. Bukan cinta, tapi trauma. Kita akan coba bongkar sama-sama, jangan-jangan perasaan super mendalam yang kita rasain itu sebenarnya bukan cinta, tapi cuma gema dari luka lama kita. Yuk, kita mulai dengan jujur sama diri sendiri dulu. Coba deh, bayangin sejenak hubunganmu, entah yang sekarang atau yang baru aja selesai. Perasaan yang kuat banget itu, yang bikin dunia rasanya jungkir balik, kamu beneran yakin itu cinta? Atau jangan-jangan di balik semua rasa sayang itu ada rasa takut yang ngumpet. Rasa takut yang udah dalam banget. Takut ditinggalkan lagi. Coba deh tanya lagi ke dirimu lebih dalam. Kamu tuh beneran sayang sama dia, sama pribadinya, sama keunikannya, sama baik dan buruknya dia sebagai manusia? Atau, kalau mau jujur banget-bangetan nih, yang paling bikin kamu panik itu sebenarnya bukan kehilangan dia, tapi kehilangan status punya pacar. Takut banget kalau harus sendirian lagi? Dan disinilah intinya, yang mungkin agak susah buat diterima. Seringkali, tanpa kita sadar, kita itu bukan lagi jatuh cinta. Kita cuma lagi mengulang pola. Mencoba memperbaiki masa lalu lewat orang yang baru, berharap hasilnya bakal beda, padahal caranya sama aja. Pasti kamu langsung mikir, kok bisa? Kenapa rasanya nyata banget kayak cinta? Nah, tenang, ini ada penjelasan psikologisnya. Yuk kita masuk lebih dalam lagi. Pernah nggak sih kalimat ini lewat di kepala? Atau malah kamu ucapin, aku hancur tanpa dia. Perasaan butuh yang intens banget ini rasanya tuh nyata banget kan? Seolah-olah dia itu oksigen buat kita. Jadi gini, luka-luka masa lalu kita, entah itu karena pernah ditinggalin, dikhianati, atau mungkin dari kecil kita ngerasa kurang disayang, itu semua ninggalin jejak. Semacam blueprint atau cetak biru di otak kita. Nah, blueprint inilah yang tanpa sadar nentuin apa yang kita anggap normal dalam sebuah hubungan. Dan disinilah letak jebakannya. Otak kita itu paling suka sama hal yang familiar, yang udah dikenal. Ironisnya, kalau yang familiar buat kita itu adalah drama, rasa cemas, dan sakit hati, ya itulah yang bakal kita cari lagi dan lagi. Bukan karena kita suka disakiti, tapi karena rasanya rumah. Otak kita milih yang familiar, bukan yang tepat. Nah, kondisi ini tuh ada namanya, dan mungkin kamu pernah dengar trauma bond atau ikatan trauma. Yuk kita bedah gimana siklus candu ini bekerja dan kenapa rasanya susah banget buat lepas. Jadi apa sih trauma bond itu? Gampangnya gini, ini tuh ikatan emosional yang kuat banget sama orang yang justru paling sering nyakitin kita. Ini bukan sekedar hubungan yang naik turun biasa ya, tapi ini adalah sebuah siklus ketergantungan yang efeknya mirip narkoba. Nah, ini nih cara kerjanya. Pertama, ada rasa sakit. Dia bikin kamu sedih atau cemas. Terus, tiba-tiba dia baik. Kasih perhatian kecil, minta maaf. Di momen itu, boom, otakmu langsung ngelepasin dopamin, hormon rasa senang. Perasaan lega yang luar biasa inilah yang sering banget kita salah artikan sebagai cinta. Padahal, itu cuma rasa lega dari sakit yang, ya dia sendiri yang ciptain. Ingat ya, cinta yang sehat itu rasanya kayak pulang ke rumah yang tenang, bukan kayak naik roller coaster emosi yang bikin mual. Kalau hubunganmu isinya drama dan kecemasan melulu, itu bukan cinta, itu tanda bahaya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, jujur sama diri sendiri. Ayo kita coba bedain, mana yang beneran cinta dan mana yang sebenarnya cuma rasa takut yang lagi nyamar. Coba jawab dalam hati ya, pas lagi sama dia, kamu bisa jadi dirimu sendiri 100%? Apa kamu malah selalu was-was, kayak jalan di atas pecahan kaca, takut salah ngomong, takut salah bertindak? Lihat deh perbandingan ini. Kelihatan banget kan bedanya? Di kolom cinta sehat, ada rasa aman, kamu tetap jadi dirimu, bisa jujur, dan kalian tumbuh bareng. Sementara di kolom trauma, isinya cuma cemas, takut ditinggal sampai lupa diri, rela ngorbanin harga diri, dan bertahan cuma karena takut kosong. Coba renungin, hubunganmu lebih condong ke kolom yang mana? Tapi kenapa sih kita gampang banget kejebak di siklus ini? Salah satu jawabannya, kita tuh dicukokin mitos-mitos sesat tentang cinta dari kecil. Dari film, lagu, novel, kita diajarin kalau cinta itu harus penuh perjuangan berdarah-darah, harus drama, sakit hati itu romantis, berkorban sampai kehilangan diri sendiri itu bukti cinta sejati.
Padahal mitos-mitos inilah yang bikin hubungan toksik jadi kelihatan normal. Nah, sekarang kita luruskan semua itu. Ini kebenarannya, dengerin baik-baik. Cinta yang sehat tidak akan pernah membuatmu kehilangan harga dirimu. Titik. Cinta sejati itu membangun, bukan menghancurkan. Kalau kamu ngerasa harus terus-terusan ngebuktiin diri biar pantas dicintai, itu bukan cinta. Terus, gimana cara keluarnya dari lingkaran setan ini? Jawabannya bukan dengan cari pacar baru, bukan ganti orang. Jalan keluarnya itu dimulai dari sini, dari dalam diri kita sendiri. Waktunya kita ngomongin soal menyembuhkan diri. Ini prinsip paling penting yang harus dipegang. Kita nggak bisa numpahin tugas penyembuhan luka kita ke pasangan. Dia bukan terapis, bukan obat. Pasangan itu seharusnya partner yang kita pilih secara sadar pas kita udah utuh, bukan cuma plester buat nutupin luka yang masih berdarah. Aku tahu, kita semua takut sepi kan? Makanya kita sering lompat dari satu hubungan ke hubungan lain cuma buat lari dari rasa hampa. Tapi coba deh, kita lihat kesepian dari sudut pandang lain. Sepi itu bukan musuh, sepi adalah ruang. Ruang buat napas, ruang buat kenalan lagi sama diri sendiri, dan ruang untuk benar-benar sembuh. Sebelum kita selesai, aku mau kasih satu pertanyaan terakhir buat kamu renungkan baik-baik. Kalau besok dia pergi, apa yang paling kamu takutkan? Kehilangan dia sebagai pribadi, atau kehilangan rasa aman semu yang kamu dapat dari keberadaan dia? Jawabanmu atas pertanyaan tadi bakal jadi petunjuk. Apakah yang perlu diperbaiki itu hubunganmu, atau hubunganmu dengan dirimu sendiri? Dan percayalah, saat kamu sudah mulai perjalanan untuk menyembuhkan dirimu, caramu melihat cinta bakal berubah total. Kamu nggak akan lagi jatuh tanpa arah, tapi kamu akan memilih cinta dengan mata dan hati yang terbuka lebar.